Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul wa tajibul alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul wa tajibul alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul wa tajibul alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wirdul latifah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wirdul latifah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid wirdul latifah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Salahuddin MC sekaligus Panglima Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Yang terhormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Khairi Yasri HMPDI selaku dan anggota Lazah Nahdlatul Watan. Yang hormati anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Dr. Hatus Haji Herwan Rishid. Yang hormati Bapak Mu'allani SE selaku daripada Dewan dari Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur. Dan juga yang hormati saudara kami Bapak Haji Husdiani SKM selaku DPRD Lombok Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa. Terhormati Bapak Kepala Desa Anjani. Yang hormati Bapak Ketua Posko Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Kecamatan Suralaga. Yang terhormati pula Koordinator Pusat Wirdul Latifah sampai dengan Koordinator Daerah atau luar daerah dan Koordinator Jam Desa. Terhormati jamaah kaum muslimin muslimat dan jamaah Wirdul Latifah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berpikir sehat,
nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan adanya nikmat itu lebih-lebih pikiran yang sehat, kita dapat berwajah, kita dapat bersilaturahim dengan alim ulama kita, dengan para pemerintah kita, dengan para jamaah. Semuanya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib hukumnya kita syukuri. Kedua kalinya selawat serta salam tertujukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berhasil membukakan kita jalan yang lurus dengan jalan agama Islam. Dengan agama Islam, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat pada hari kiamat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram dan jamaah yang terhormati, pada kesempatan ini saya dari pimpinan Pusat Wiridul Latifah akan bercerita sedikit tentang kenapa ada yang namanya Wiridul Latifah. Pada awalnya asal muasal adanya Wiridul Latifah disebabkan karena dulu amalan-amalan yang pribadi adalah Hizib Nahdlatul Watan. Wirid yang pribadi itu adalah Hizib Nahdlatul Watan. Itu wajib saya baca setiap malam. Itu wiridnya satu. Hingga dengan istiqomahnya sepribadi sebagai penyusun Wiridul Latifah mengamalkan membaca Hizib Nahdlatul Watan, ketiga hizib itu wajib dibaca setiap malam. Jadikan singkat cerita, setelah saya melaksanakan pembacaan Hizib Nahdlatul Watan pada malam Kamis, itu belum sholat tahajud karena harus wirid duluan pembaca hizib. Jam 2:25 saya pribadi dalam keadaan duduk di atas sujadah. Tiba-tiba ruang haluan saya itu diketuk oleh seseorang. Tiba-tiba diketuk oleh seseorang, langsung mengucapkan salam. Setelah saya jawab salam, saya buka pintu, ternyata Maulana Syekh langsung pada malam Kamis. Pada waktu itu beliau datang memakai bagian ihram, dan pada waktu itu beliau bilang, apa kata beliau bahasa Panjor? Kabruk kuling merah ini, bahasa Panjor. Tiang itu masih duduk di atas sejadah supaya tidak timbul tanya-tanya. Kabruk kuling umrah ini, mek buka tangkong mek buka kelambi mek. Waktu itu biasa yang pakai jubah. Sebuka jubah cuma pakai kaos. Beliau langsung memeluk dari depan dan mencium semua dari depan dan belakang, dicium. Hampir 15 menit beliau peluk sambil mencium semua badan saya dicium oleh Maulana Syekh. Pas 15 menit berlalu, beliau pukul ini. Setelah beliau pukul, akhirnya cahaya terus naik. Apa kata beliau? Wah temanginku selapuna li antawah. Itu bahasa beliau. Wah temanginku selapuna li antawah. 3 kali dia bilang, wah temanginku selapuna li antawah, laut dari semendak di mek kita ya.
Itu Maulana Syekh datang itu beliau itu sudah meninggal. Beliau sudah meninggal setelah pindah dari Pancor ke Kalijaga dan Pancor. Setelah sekian tahun terus berlanjut pembacaan hizib, di sana tiba-tiba tergerak. Kenapa kita di Nahdlatul Watan ini kok begini dan begitu. Akhirnya dengan keramatan Maulana Syekh waktu itu sepegang pena, tiba-tiba dengan terus menyusun wirid, terus menulis wirid ini sampai terakhir. Dan pada waktu itu belum ada yasinnya, ini singkat cerita. Akhirnya saya kasih nama dengan Wirdul Latifah. Kenapa? Di Nahdlatul Watan organisasi kita kadang-kadang ada yang A, B, yang C, yang D, ternyata rata-rata sakit hati. Itu jawaban Maulana Syekh. Nyeletus hati saya. Apa obat sakit hati yang Maulana Syekh? Obat sakit hati apa yang kamu tulis itu. Itu jawaban sepintas Maulana Syekh. Itu asal muasal Wirdul Latifah. Setelah lama berjalan Wirdul Latifah, belum dijazahkan masing-masing, saya jalankan sendirian. Akhirnya karena tidak ada yasin, Syekh Zaidi Abdul Ghani, beliau datang bukan lewat mimpi lagi, langsung beliau datang. Kalau wirid itu harus ada yasinnya, beliau tambahkan yasin dan talqin, dan beliau yang lain. Akhirnya setelah saya tulis dan susun dan sebagainya, wirid ini ijazahkan pertama di Kalijaga. Di Kalijaga saya ijazahkan, dan sampai di Lombok ini sampai ke luar daerah, bahkan sampai ke Australia dan sampai ke Eropa. Alhamdulillah. Azam daripada fungsi wirid ini adalah untuk mengajak orang yang Nahdlatul Watan mengenal Nahdlatul Watan. Alhamdulillah, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, orang yang belum NW mengenal NW, orang yang masih bingung di NW positif di NW. Allah. Alhamdulillah, Wirdul Latifah sampai di Bali. Alhamdulillah di Bali banyak yang belum mengenal NW. Akhirnya setelah masuk wirid mengenal NW. Setelah mengenal NW, mengenal NW yang sejati. Dan alhamdulillah dengan berkat adanya Wirdul Latifah, ada pondok pesantren Al-Abbas Nahdlatul Watan di Bali. Itu dari pembelian tanahnya yang suruh terus dongkrak sehingga ada madrasah. Itulah fungsi Wirdul Latifah, adalah membuka jalan Nahdlatul Watan untuk meng-NW-kan orang yang belum NW, dan juga untuk memurnikan NW yang belum murni. Itu fungsi Wirdul Latifah. Itulah sekelumit sejarah daripada adanya Wirdul Latifah. Makanya kalau ada jamaah Wirdul Latifah, ia malas berhizib karena asal muasal Wirdul Latifah karena adalah wirid daripada hizib Nahdlatul Watan. Makanya alhamdulillah yang sudah masuk wirid tetap berhizib dan sebagainya. Dan juga kalau di luar daerah yang tidak pernah ketemu sama Maulana Syekh, kalau sudah masuk Wirdul Latifah didatangi oleh Maulana Syekh, baik dia Muhammadiyah apapun namanya, selalu didatangi oleh Al-Ghafurlah Maulana Syekh. Yang selanjutnya itulah tentang adanya Wirdul Latifah. Alhamdulillah dengan keramatan Al-Ghafurlah Maulana Syekh,
yang menciptakan, yang menjadikan kita, yang mengarahkan kita hidup Nahdlatul Watan. Kita sebagai murid bisa melaksanakan sesuatu kebaikan, fastabiqul khairat untuk umat, fastabiqul khairat untuk umat. Dan alhamdulillah, mungkin ini berkat juga Maulana Syekh waktu hayat beliau. Alhamdulillah, Pak Tuan Guru dulu waktu sebelum kawin, alhamdulillah tiap Jumat itu dulu sebelum kawin tetap masuk ke gedung Maulana Syekh. Tujuan tiang masuk ke gedung ini dulu cuma apa? Mengisi tasbih. Hanya tiang mengisi tasbih. Apa kata Maulana Syekh? Enggak nanya mengisi tasbih doang. Mudah-mudahan berkat tasbih kita isi langsung boleh ketika otaknya kita datang wajib disediakan. Alhamdulillah. Apa kata Maulana Syekh waktu itu juga sebelum hayat beliau? Laun seandainya memek jari dengan itu kata Maulana Syekh. Maulana Syekh itu ini atau beliau apa kursi beliau? Memek jari dengan laun ngumbe-ngumbe tenar meh, ngumbe-ngumbe terkenal meh di luar daerah, ngumbe ojok meh berdakwah. Lagu munde narak madrasah meh dek naman sempurna dakwah meh. Di sana di depan Maulana Syekh langsung bilang, insya Allah Maulana Syekh saya akan membangun madrasah. Itu janji saya di depan Maulana Syekh hari Jumat selesai pengajian. Itu janji Al-Maghfurlah, apa janji saya kepada Al-Maghfurlah. Dengan adanya perjanjian itu alhamdulillah saya merenung terus. Saya kadang-kadang keluar daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya, merenung belum ada madrasah. Akhirnya kita rebut dengan jamaah Wirdul Latifah dan alhamdulillah dapat membeli tanah dan membangun yang sederhana ini. Itulah kekeramatan Maulana Syekh. Makanya kalau kita ingin mendapat keredaan, restu dari Maulana Syekh, tetap berhizib kuncinya. Tetap berhizib kuncinya. Kadang-kadang banyak orang Nahdlatul Watan diajak berhizib cuek. Lebih baik duduk di pinggir jalan daripada berhizib. Masya Allah, keramatan Maulana Syekh. Saya sendiri mengalami kekeramatan Maulana Syekh. Kita tidak dikenal oleh orang kalau bukan keramatannya Maulana Syekh. Saya pribadi tidak dikenal oleh orang Sulawesi, Kalimantan, Malaysia, orang Jakarta, karena apa? Keramatan Maulana Syekh. Kalau saya orang keramut baca apa di sini keramut itu? Ya tidak ada gunanya. Yang keramat itu Maulana Syekh. Alhamdulillah keramatan Maulana Syekh terus kita lihat penampakan. Orang Jakarta sering memanggil, tahun yang kemarin juga dirut BUMN memanggil. Alhamdulillah minggu yang kemarin ditelepon oleh dirut, hari Rabu mau berangkat di Tuan Guru, ada yang diselesaikan di dirut BUMN. Itu keramatan Maulana Syekh. Kalau Maulana Syekh tidak keramat, tidak meristidak, tidak ada yang tahu tentang Jailani. Itu pasti keramatan Maulana Syekh, keramatan Ubunah dan Raden Tuan Guru Bajang. Kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita di Nahdlatul Watan jangan sombong. Jangan sombong semua. Kita bisa sholat, bisa semuanya itu karena Nahdlatul Watan, karena Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kita dikenal oleh orang karena Nahdlatul Watan, karena keramatan Maulana Syekh. Itulah sebabnya saya dari penyusun Wirdul Latifah mengajak kita semua, khususnya jamaah Wirdul Latifah, mari kita tetap berjalan di rel yang benar walaupun ada cobaan-cobaan. Ya, yang namanya cobaan itu pasti. Yang namanya cobaan itu pasti. Namun berkat keramatan Maulana Syekh, kalau kita berjalan di relnya Maulana Syekh, jangan takut. Jangan kita takut. Dan alhamdulillah
Jamaah Wirdul Latifah selalu bertambah. Insya Allah yang sudah disampaikan oleh Koordinator Pusat, bulan yang akan datang ada undangan di Malaysia akan mengijazahkan masyarakat di Malaysia. Kalau sudah dia masuk Wirdul Latifah pasti mengenal Nahdlatul Wathon. Pasti mengenal Nahdlatul Wathon. Kita ke Malaysia bukan santai-santai. Waktu ke Jakarta bukan santai-santai, saya jelaskan ini NW, inilah PV-nya dan sebagainya. Itulah karena dia tidak bisa ngaji, tidak bisa apa-apa cuma itu. Kalau diundang keluar daerah membenarkan apa yang benar dan memurnikan apa yang Jadi itu mari kita sebagai warga Nahdlatul Wathon dan jamaah Wirdul Latifah, mari kita berjalan ke depan, jangan menengok ke belakang, jangan menengok ke belakang. Karena kalau Maulana Syekh kita doakan dalam di hati kita, Maulana Syekh tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Seperti orang pancor itu tidak dapat tempelot. Tahu tempelot? Tai ayam yang baru keluar yang kuning itu, yang hangat itu tempelot. Justru itu mari kita bersyukur jadi muridnya Maulana Syekh. Kita bersyukur jadi orang Nahdlatul Wathon karena kita diberikan kelebihan-kelebihan. Baik kita masing-masing punya kelebihan. Di antara kita punya kelebihan, jangan di antara kita saling senggol, saling gesek. Mari kita, ada yang memakai mobil sedan, ada yang memakai pick up, ada yang memakai odong-odong, sepeda motor. Yang penting fastabaqul khairat, muara kita sampai kepada Nahdlatul Wathon. Itulah sekelumit tentang bagaimana Wirdul Latifah. Panjang kalau kita panjangkan. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Wirdul Latifah rahimakumullah. Alhamdulillah Wirdul Latifah sampai saat ini sudah mencapai 12 tahun sudah berjalan. Mungkin kalau jamaah Wirdul Latifah ya semuanya hadir, mungkin kita tidak mampu di sini untuk tempatnya. Dan alhamdulillah Wirdul Latifah sudah sering dan terus mendoakan kita, mendoakan semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Nahdlatul Wathon. Kenapa disebutkan mendoakan Nahdlatul Wathon? Karena selalu membaca Sholatul Nahdlatul. Dan alhamdulillah kita di Nahdlatul Wathon ya diberikan kelebihan-kelebihan. Walaupun sampai umurnya 12 tahun, ulang tahun yang ke-12 sekarang, dan alhamdulillah di pondok pesantren Wirdul Latifah Jilani Nahdlatul Wathon ulang tahunnya yang pertama. Walaupun calon bupati kita, inilah keadaannya, inilah keadaan daripada pembangunan kami di sini. Mudah-mudahan yang saya minta, yang minta dari pimpinan pusat Wirdul Latifah, dari pendiri pondok, doa-doa dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, doa-doa daripada pejabat-pejabat kita dan kaum muslimin muslimat, jamaah Nahdlatul Wathon dan jamaah Wirdul Latifah. Mudah-mudahan kedepannya pondok yang sederhana ini bisa lebih bagus, bisa lebih baik dan lebih tegas, lebih megah untuk menyampaikan cita-cita al-maghfurlah Maulana Syekh untuk menguatkan Nahdlatul Wathon lewat pendidikan. Yang terakhir di sini saya menyampaikan minta kepada kita semua yang hadir pada saat ini, dengan kehadiran Bapak Dr. Handus Khairul Ruwais ini, mudah-mudahan kita jamaah Wirdul Latifah dan jamaah Nahdlatul Wathon bisa ikut andil minimal lewat doa. Karena doa dulu, bagaimanapun kita nyoblos, nanti kalau tidak doa harus doa dulu. Insya Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ulang tahun Wirdul Latifah yang ke-12 dan ulang tahun pondok pesantren yang pertama ini,
kami minta dukungan kita semua untuk memberikan dukungan yang setinggi-tingginya kepada Jamaah Badrul Latifah dan kepada pondok kami di sini. Insya Allah kedepannya Jamaah Badrul Latifah akan mendukung, tapi harus berdoa dulu, harus kita istikharah dulu. Jamaah Badrul, apa kata Maulana Syekh? Yang ingat dulu hari Jumat Maulana Syekh bilang di dalam miyak beberuk no harus istikharah, apalagi meta senina. Makanya maaf yang ya waktu angkatan ke-30 tidak kawin masal. Angkatan tiang dulu angkatan ke-30 tidak kawin masal. Kenapa? Lah tiang dengar Maulana Syekh istikharah, sebanyak yang istikharahkan tidak ada yang pas, gelap dunia ini, tidak ada yang pas. Makanya ya mungkin itu belum ada jodoh. Akhirnya terus mendengung apa kata Maulana Syekh, miyak beberuk no dua harus istikharah, apalagi meda senina. Alhamdulillah lah kita istikharah, Allah memberikan jalan. Itu mari apapun kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan yang kita lakukan harus didasari dengan istikharah. Saat ini maaf sih, saya sedang mengistikharahkan calon kita. Saya sedang mengistikharahkan calon kita. Mudah-mudahan hasilnya pas, tapi insya Allah pas. Kalau kita sudah istikharah, dukung dan doa, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita, bukan bapak dan guru, semua kita jangan ada diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segera ini yang perlu saya sampaikan, karena banyak bapak dan guru yang akan mengisi pengajian nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.